Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu Sinta Kurniasari, Fauzan Juliansah, dan Fajra Nur Faikoh. Pada hari ini, kami akan presentasikan materi yang berjudul Paradigma dan Teknik Integrasi Ilmu. Paradigma ilmu. Asal kata ilmu adalah dari bahasa Arab, yaitu alima, yang artinya pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, ilmu sering disamakan dengan sains yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu science yang artinya pengetahuan. Paradigma. Istilah paradigma merupakan sebuah cara pandang yang dipakai oleh seseorang dalam memahami dan melihat alam semesta, yang berupa sebuah deskripsi atau perspektif umum tentang metode atau teknik untuk menjelaskan kompleksitas problematika alam semesta. Paradigma ilmu adalah ilmu pengetahuan diperoleh dan diawali dengan cara membaca, karena di dalam Al-Quran menghendaki umat Islam agar senantiasa membaca. Model-model integrasi keilmuan. Yang pertama, ada model IFIAS. Model integrasi keilmuan IFIAS atau International Federation of Institutes of Advanced Study muncul pertama kali dalam sebuah seminar tentang knowledge and values yang diselenggarakan di Stockholm pada September 1984. Model yang dihasilkan dalam seminar itu dirumuskan dalam gambar skema berikut ini. Skema di atas kurang lebih dapat dijelaskan sebagai berikut. Iman kepada Sang Pencipta membuat ilmuwan Muslim lebih sadar akan segala aktivitasnya. Mereka bertanggung jawab atas perilakunya dengan menempatkan akal di bawah otoritas Tuhan. Karena itu, dalam Islam tidak ada pemisahan antara sarana dan tujuan sains. Keduanya tunduk pada tolak ukur, etika, dan nilai keimanan. Dia harus mengikuti prinsip bahwa sebagai ilmuwan yang harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya pada Tuhan, maka ia harus menunaikan fungsi sosial sains untuk melayani masyarakat dan dalam waktu yang bersamaan melindungi dan meningkatkan institusi etika dan moralnya. Dengan demikian, pendekatan Islam pada sains dibangun di atas landasan moral dan etika yang absolut dengan sebuah bangunan yang dinamis berdiri di atasnya. Akal dan objektivitas dianjurkan dalam rangka menggali ilmu pengetahuan ilmiah, di samping menempatkan upaya intelektual dalam batas-batas etika dan nilai-nilai Islam. Anjuran nilai-nilai Islam abadi seperti khilafah, ibadah, dan adil adalah aspek subjektif sains Islam. Emosi, penyimpangan, dan prasangka manusia harus disingkirkan menuju jalan tujuan mulia tersebut melalui penelitian ilmiah. Objektivitas lembaga sains itu berperan melalui metode dan prosedur penelitian yang dimanfaatkan guna mendorong formulasi bebas, pengujian dan analisis hipotesis, modifikasi, dan pengujian kembali teori-teori itu jika mungkin. Karena sains menggambarkan dan menjabarkan aspek realitas yang sangat terbatas. Ia dipergunakan untuk mengingatkan kita akan keterbatasan dan kelemahan kapasitas manusia. Al-Quran juga mengingatkan kita agar sadar pada keterbatasan kita sebelum terpesona oleh keberhasilan penemuan-penemuan sains dan hasil-hasil penelitian ilmiah. Selanjutnya ada model integrasi asasi atau model akademik sains Islam Malaysia. Model ini muncul pertama kali pada Mei 1977 dan merupakan satu usaha yang penting dalam kegiatan integrasi keilmuan Islam di Malaysia karena untuk pertama kalinya para ilmuwan Muslim di Malaysia bergabung untuk menghidupkan tradisi keilmuan yang berdasarkan pada ajaran kitab suci Al-Quran. Selanjutnya ada model Islamic Worldview. Model ini berangkat dari pandangan bahwa dunia Islam merupakan dasar bagi epistemologi keilmuan Islam secara menyeluruh dan integral. Selanjutnya ada model struktur pengetahuan Islam. Model struktur pengetahuan Islam atau disingkat sebagai SPI banyak dibahas dalam berbagai tulisan Osman Bakar, yaitu Professor of Philosophy of Science pada University of Malaya. Dalam mengembangkan model ini, Osman Bakar berangkat dari kenyataan bahwa ilmu sistematik telah diorganisasikan dalam berbagai disiplin akademik. Bagi Osman Bakar, membangun SPI sebagai
sebagai bagian dari upaya mengembangkan hubungan yang komprehensif antara ilmu dan agama. Hanya mungkin dilakukan jika umat Islam mengakui kenyataan bahwa pengetahuan secara sistematik telah diorganisasikan dan dibagi ke dalam sejumlah disiplin akademik. Selanjutnya ada model Bukailisme. Model ini menggunakan nama salah seorang ahli medis Prancis, yaitu Maurice Bucaille, yang pernah menggegerkan dunia Islam ketika menulis suatu buku. Model ini bertujuan untuk mencari kesesuaian penemuan ilmiah dengan ayat Al-Quran. Model ini banyak mendapat kritik, lantaran penemuan ilmiah tidak dapat dijamin tidak akan mengalami perubahan di masa depan, dan menganggap bahwa Al-Quran sesuai dengan sesuatu yang masih bisa berubah. Selanjutnya ada model integrasi keilmuan berbasis filsafat klasik. Model integrasi keilmuan berbasis filsafat klasik ini berusaha menggali warisan filsafat Islam klasik. Salah seorang sarjana yang berpengaruh dalam gagasan model ini adalah Said Hussein Nasr. Selanjutnya ada model integrasi keilmuan berbasis tasawuf. Pemikir yang terkenal sebagai penggagas integrasi keilmuan yang dianggap bertitik tolak dari tasawuf ialah Syekh Muhammad Nauqib Al-Atos, yang kemudian ia istilahkan dengan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan. Gagasan ini pertama kali muncul pada saat konferensi Mekah, di mana pada saat itu Al-Atos menghimbau dan menjelaskan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Identifikasinya yang meyakinkan dan sistematis mengenai krisis epistemologi umat Islam sekaligus formulasi jawabannya dalam bentuk Islamisasi ilmu pengetahuan masa kini yang secara filosofis berkaitan benar-benar menggunakan prestasi inovatif dalam pemikiran Islam modern. Formulasi awal dan sistematis ini merupakan bagian integral dan konsepsinya mengenai pendidikan dan universitas Islam serta kandungan dan metode umumnya. Karena kebaruan ide-ide yang dipresentasikan dalam kertas kerjanya di Makkah, tema-tema gagasan ini diulas kembali dan dijelaskan panjang lebar pada konferensi dunia kedua mengenai pendidikan umat Islam pada 1980 di Islam Abad. Selanjutnya ada model integrasi keilmuan berbasis fikih. Model ini digagas oleh almarhum Ismail Raji Al-Faruqi. Pada tahun 1982, ia menulis sebuah buku berjudul Islamization of Knowledge yang diterbitkan oleh International Institute of Islamic Thought Washington, menjadikan Al-Faruqi sebagai penggagas model integrasi keilmuan berbasis fikih. Memang tidak mudah, lebih-lebih karena ia termasuk pemikir muslim pertama yang mencetuskan gagasan perlunya islamisasi ilmu pengetahuan. Masalahnya, pemikiran integrasi keilmuan Islam Al-Faruqi tidak berakar pada tradisi sains Islam yang pernah dikembangkan oleh Al-Biruni, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan lain-lain, melainkan berangkat dari pemikiran ulama fikih dalam menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai puncak kebenaran. Kaidah fikih ialah keadaan penentuan hukum fikih dalam ibadah yang dirumuskan oleh para ahli fikih Islam melalui deduksi Al-Quran dan keseluruhan korpus Al-Hadits. Selanjutnya ada model kelompok ijmali. Pendekatan ijmal ini dipopulerkan oleh Ziauddin Sardar yang memimpin sebuah kelompok yang dinamainya dengan kumpulan ijmali. Menurut Ziauddin Sardar, tujuan sains Islam bukan untuk mencari kebenaran, akan tetapi melakukan penyelidikan sains menurut kehendak masyarakat muslim berdasarkan etos Islam yang digali dari Al-Quran. Sardar yakin bahwa Islam adalah syarat nilai dan kegiatan sains lazim dijalankan dalam suasana pemikiran atau paradigma tertentu. Bagi Sardar,
Sains itu merupakan gabungan dari ilmu sains dan etika. Selanjutnya ada kelompok Alligard. Model ini dipelopori oleh Zaki Kirmani yang memimpin kelompok Alligard University di India. Model kelompok Alligard ini menyatakan bahwa sains Islam berkembang dalam suasana ilmu dan tazkir untuk menghasilkan gabungan ilmu dan etika. Pendek kata, sains Islam adalah sekaligus sains dan etika. Selanjutnya ada teknik integrasi ilmu. Yang pertama itu melalui penggabungan antara beberapa topik menjadi satu paket kajian. Yang kedua, ada memasukkan subdisiplin keilmuan ke dalam induknya menjadi satu kesatuan atau within one subject. Yang ketiga ada menghubungkan satu topik dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang diajarkan dalam jam atau kelas yang berbeda atau multidisciplinary. Yang keempat ada kajian antara suatu topik dengan menggunakan berbagai perspektif atau komparatif perspektif. Dan yang terakhir ada mengaitkan suatu topik dengan nilai-nilai, peristiwa, dan isu-isu mutakhir atau current isu yang sedang berkembang atau transdisciplinary. Nah, yang selanjutnya itu ada penerapan integrasi ilmu. Integrasi keilmuan itu muncul sebagai respon untuk mengatasi masalah dikotomi keilmuan yang terjadi di lembaga pendidikan Islam selama ini. Hal ini sebagaimana juga ditegaskan bahwa problem dualisme bahkan dikotomis antara berbagai bidang kehidupan dan keilmuan manusia, termasuk di dunia Islam, adalah merupakan alasan munculnya upaya integrasi keilmuan. Dalam rangka mengatasi problem itulah, maka muncul gerakan Islamisasi ilmu atau Islamisasi ilmuwan, dan belakangan muncul anjuran untuk melakukan integrasi keilmuan atau integration of knowledge. Selanjutnya. Nah, antara ilmu agama dengan ilmu-ilmu lainnya dijajarkan secara sendiri-sendiri tanpa adanya upaya menghubungkan antara berbagai disiplin ilmu yang ada. Pada akhirnya, model pendidikan yang seperti ini menghasilkan siswa yang di satu sisi pintar, menguasai ilmu-ilmu umum, namun tidak memiliki wawasan yang memadai tentang agama dan sebaliknya. Karenanya, dalam konteks Indonesia, upaya integrasi ilmu pengetahuan itu salah satunya terwujud dalam penerbitan kurikulum 2013 yang mengandung semangat atau nilai-nilai integrasi ilmu pengetahuan. Pada tahun 2013 yang lalu direncanakan bahwa seluruh sekolah harus menerapkan kurikulum 2013 atau disingkat dengan K13. Meskipun permasalahan bermunculan mengenai respon-respon terhadap kurikulum 2013 tersebut. Nah, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ingin bertanya, bisa nulis di kolom komentar ya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.